Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dan kelompok saya Ahmad Yoga Pangestu, Iputu Apriyadi Susanto, Safitri Wulandari. Materi pertama akan dibacakan oleh Safitri Wulandari. Yang pertama, bagaimana pemindahan pegawai. Mutasi kerja adalah pemindahan posisi kerja karyawan, baik dalam perpindahan lokasi kerja maupun posisi kerja. Perpindahan kerja bisa dilakukan dalam struktur organisasi yang masih selinier atau horizontal maupun vertikal, atau dari bawah ke atas. Pemindahan kerja dilakukan untuk mengoptimalkan pola kerja di perusahaan yang belum berjalan lancar, atau juga bisa dari pengajuan mandiri dari karyawan. Menurut pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan berbunyi, 1. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. 2. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Penilaian terhadap pegawai. Pertama, penilaian yang berorientasi metode. Penilaian ini memiliki kecenderungan untuk melihat kembali pilihan yang sudah diambil oleh karyawan dan tidak dapat diubah lagi. Rating scale menggunakan metode skala rendah hingga tinggi. Evaluasi penilaian dilakukan berdasarkan pendapat dari pemberi nilai. Critical incident method. Metode penilaian ini dilakukan dengan mengukur perilaku ekstrem yang baik maupun buruk yang dilakukan karyawan saat menghadapi waktu kritis. Silent review method. Dalam metode ini, bagian kepegawaian akan turun langsung ke tempat kerja untuk menilai dan memberi feedback. Indikator kinerja karyawan berperan penting dalam merencanakan pengembangan karir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tepat waktu. Kedua, bertanggung jawab. Ketiga, kuantitas dari hasil pekerjaan. Keempat, kualitas pekerjaan. Kelima, kehadiran. Keenam, karakter. Ketujuh, perilaku. Kedelapan, inisiatif. 9, bekerja sama dalam tim. 10, pemimpin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iputu Apriyadi. Cara pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai kerja adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan antara pegawai dan organisasi perusahaan secara sepihak maupun kesepakatan bersama. Berikut ini alasan-alasan pemberhentian pegawai, yaitu 1. Undang-undang. 2. Keinginan perusahaan. 3. Keinginan karyawan. 4. Pensiun. 5. Kontrak kerja berakhir. 6. Kesehatan karyawan. 7. Meninggal dunia. 8. Perusahaan dilikuidasi. Berikut ini cara pemberhentian pegawai. A. Musyawarah dengan pimpinan perusahaan. B. Musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. C. Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D. D. Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4 pusat. E. Pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. P4D adalah panitia penyelesaian perselisih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Yoga. Proses pensiunan pegawai. Latar belakang adanya pensiun. 1. Karena batas usia. 2. Kemampuan sendiri. 3. Takdir, misalnya sakit dan meninggal dunia. 4. Rekturisasi atau dinas. 5. Diberhentikan secara tidak hormat. Unsur sifat pensiun. 1. Penghargaan, diberhentikan dengan hormat. 2. Jaminan hari tua. 3. Jenis terhadap negara atau pemerintah.
Berikut ini proses pemberhentian pegawai sebagai berikut. 1. Pegawai yang bersangkutan mengajukan usul pensiun. Kasubag pegawai menerima pemberian usulan. 3. Pegawai memberikan berkas usul pensiun. 4. Pegawai membuat surat pengantar usul pensiun. 5. Direktur menandatangani surat pengantar usul pensiun. 6. Pegawai menerima surat latar usul pensiun yang telah ditandatangani oleh direktur dan mengirim ke Badan BKN Regional 5 Jakarta. Untuk pegawai golongan 1 sampai dengan 5B, golongan 1A sampai dengan golongan 4B. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.